semuanya. Kami dari kelompok 2 SMP Lentera Harapan Kupang kelas 94 akan menampilkan drama singkat kami tentang rapat warga dengan pro kontra iuran perbaikan jalan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah datang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jalan utama kita banyak yang rusak. Saya usulkan kita adakan iuran perbaikan jalan. Ya Pak RT, jalan memang harus diperbaiki, tapi kenapa iurannya harus sebesar itu? Apakah tidak ada cara lain? Benar Pak RT, kami ini jualan di rumah, pendapatan tidak menentu. Kalau iurannya terlalu besar, bagaimana kami bayarnya dan kapan lunasnya? Ini tidak adil Pak RT, kami kerja dari pagi sampai malam, iuran hanya untuk yang begini. Apa tidak bisa pakai dana desa saja? Kan ada dana seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dengarkan dulu. Dana desa memang ada, tapi sangat terbatas. Iuran yang kami tetapkan ini sudah dihitung secara transparan. Kita butuh dana cepat. Kalau menunggu dana desa, mungkin perbaikan jalan ini akan ditunda sampai tahun depan. Itu alasan saja Bu Yosi, kenapa tidak cari dana dari pemerintahan kota? Kenapa harus pakai uang kami? Sabar kan? Kan ini untuk kepentingan kita semua. Dan itu kita pakai setiap hari. Kalau jalannya rusak ya siapa yang rugi? Justru kalau kita ambil uang iuran, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu peduli kepada lingkungan kita. Saya setuju dengan pendapat Pak Noel, iuran itu untuk kepentingan bersama. Tapi tolong dipertimbangkan lagi Pak RT, apakah iurannya bisa dicicil? Jangan langsung dibayar semua dong. Ya benar, dicicil saja, kami jadi tidak terlalu terbebani. Tidak bisa, mau dicicil ataupun tidak sama saja memberatkan kami. Kenapa kita tidak menggunakan cara lain yaitu kerja bakti saja? Kan itu tidak perlu iuran-iuran. Bu Niken, kita juga butuh material seperti semen dan lainnya. Tidak mungkin hanya dengan kerja bakti saja. Bahan-bahan itu harus kita beli dan harganya juga tidak murah. Sudah. Saya mengerti keberatan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah jujur. Ini yang saya harapkan, yaitu kita bisa membangun solusi bersama. Jadi begini. Bagaimana kalau kita sepakati iuran ini bisa dicicil 2 atau 3 kali pembayaran? Dengan begitu, beban kita tidak berat. Dan juga kita akan libatkan semua warga dalam proses perbaikan, supaya rasa milik kita semakin kuat. Dan juga kita atur jadwal kerja bakti. Siapa tahu ada material yang bisa kita dapatkan dengan gotong royong. Nah kalau begitu saya setuju Pak RT. Kalau bisa dicicil, saya jadi tidak keberatan. Terima kasih Pak RT. Jadi bagaimana Bu Niken? Apa Ibu setuju dengan solusi ini? Baiklah Pak RT, kalau memang bisa dicicil dan semuanya kerja, saya setuju. Tapi pastikan dananya dipakai dengan benar. Itu Bu Niken, kita akan membuat laporan keuangan yang transparan dan bisa diakses oleh semua warga. Jadi terima kasih semuanya. Semoga dengan gotong royong ini jalan kita bisa mulus lagi. Selamat pagi. Kesimpulan dari kami, rapat perbaikan jalan awalnya tegang karena warga keberatan dengan iuran yang besar. Namun, berkat komunikasi terbuka dan sikap saling mendengarkan, Ketua RT menawarkan solusi yang lebih baik. Iuran bisa dicicil dan warga akan dilibatkan dalam kerja bakti. Solusi ini diterima oleh semua pihak, termasuk mereka yang awalnya menolak, sehingga kesepakatan tercapai. Refleksi, yaitu kasih dan persatuan, kami mengambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Rapat ini menunjukkan bagaimana kasih, kesabaran, dan kerendah hati yang sangat penting dalam membangun persatuan. Meski ada perbedaan pendapat, mereka tidak membiarkan perpecahan terjadi. Sebaliknya, mereka mencari titik temu demi kebaikan bersama. Sampai di sini video drama singkat kami. Kiranya ada pesan dan kesan yang didapatkan dari drama kami. Terima kasih.